Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita kembali di Rabu malam Kamis di ngaji filsafat. Shalawat dan salam senantiasa terlanturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita mulai ngaji filsafat malam hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Untuk teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan. Al-Fatihah. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Farudin Faiz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Malam hari ini kita akan membahas sebenarnya buku karyanya Plato yang isinya pidatonya Sokrates waktu beliau disidang sebelum nanti beliau dihukum mati. Jadi malam hari ini tema kita sebenarnya membahas pidato, membahas kalau hari ini mungkin namanya pledoi. Ya ini salah satu karya dari murid beliau yaitu Plato. Bismillah ya, kita mulai. Nawaitu, jangan lupa lillahi ta'ala. Kita ingat-ingat kembali ya backgroundnya, kasusnya Sokrates ini. Ini kan beliau mengalami beberapa pergantian rezim. Dia mengalami era awal demokrasi, kemudian lahirnya peperangan-peperangan, sampai kemudian perang Peloponnesian itu yang puluhan tahun perang antara Athena sama Sparta, yang kemudian Athena kalah, dijajah, dikuasai oleh Sparta. Di situ muncul rezim 30 tiran karena Yunani kemudian dipimpin oleh 30 orang tokoh aristokrat. Jadi model pemerintahannya agak oligarkis. Tapi kemudian Athena fight back, balas dendam, menang. Tapi akhirnya juga kekuatannya melemah sampai nanti ditaklukkan oleh Macedonia yang dipuncai oleh Alexander the Great. Nah, Sokrates ini di era-era akhir era 30 tiran dan di awal era pasca itu, dia dituduh karena beberapa teman muridnya itu ya dari kelompok tiran ini, dia dituduh melanjutkan tiran ini, pro tiran yang lama oleh tiran yang baru. Itu antara lain tuduhan pada Sokrates. Dia dicurigai masih punya hubungan dengan kelompok 30 tiran tadi. Meskipun di era 30 tiran, ya Sokrates ini juga dianggap pembangkang. Karena saat itu Sokrates tidak mau diajak perang, tidak mau diajak masuk politik. Sisi politiknya ini. Sisanya nanti ya tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah yang dibuat-buat. Padahal beliau ini kan ya jasanya besar sebenarnya untuk negara. Saat itu negara yang sedang melemah, sedang kacau. Nah itu backgroundnya. Tuduhannya nanti 3. Dia dianggap tadi yang pertama punya hubungan dengan tiran yang lama. Kemudian dia dianggap mungkin bahasanya membuat agama baru dalam tanda petik. Sebenarnya yang dilakukan adalah mengkritisi keberagamaan lama. Cara beragama lama yang dogmatis, yang kaku, tidak menggunakan akal budi. Itu yang dikritik oleh Sokrates. Tapi masyarakat itu kan kalau sudah percaya sesuatu
sulit untuk dibelokkan. Apalagi yang sudah tua-tua, sudah mengakar. Inilah maka kemudian Sokrates dianggap meracuni pikiran anak-anak muda. Jadi ini tuduhan-tuduhan yang sebenarnya simpel sebenarnya, ndak gawat. Kalau bahasa hari ini orang seperti ini mungkin banyak punya ide kritis, gagasan kritis, ngeritik pemerintah banyak. Tapi ya zaman itu kemudian sidang memutuskan dari 500 dewan juri, 280 memutuskan Sokrates bersalah, 220 memutuskan Sokrates benar, kalah suara. Situasinya begitu saat itu. Dari 500 juri ini ya 280, 220. Yang 280 ini ya macam-macam, ada yang disogok, ada yang pro siapa, ada yang tetangganya bolonya siapa dan lain sebagainya. Jadi konteksnya seperti itu. Nah, beliau diadili itu tahun 399 sebelum Masehi. Sebenarnya ada banyak peluang Sokrates bisa selamat, tidak harus dihukum mati. Dia bisa selamat kalau mau mengakui, mau menerima tuduhan segala kesalahan yang dituduhkan pada dia. Dia bisa selamat kalau mau diasingkan, kalau mau. Cuma dalam pertimbangannya Sokrates, kalau saya mau negosiasi, khawatirnya orang-orang menganggap yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang benar. Kebenarannya bisa dinego, padahal ini sesuatu yang memang benar, pasti benar. Menurut versinya Sokrates, maka dia lebih milih ya sudah tidak apa-apa kalau memang keputusannya dihukum mati. Meskipun menurut saya tidak layak saya dihukum mati. Harusnya saya itu diberi imbalan besar oleh negara. Tapi kok malah dihukum mati, ya sudah. Dan dia tidak mau nego. Muridnya yang namanya Krito itu sampai Sokrates gini loh, saya punya banyak kenalan sipir-sipir penjara ini, sudah tak, mereka tak kasih sangu sedikit saja penjara dibuka, kita bisa pergi. Tapi Sokrates tidak mau. Mental seperti ini yang mungkin hari ini jarang ya. Kita senengannya golek selamat, yang penting selamat, yang penting aman. Kalau mikirnya begitu semua, tidak ada Sokrates. Zaman mungkin tidak berubah. Justru Sokrates dikenang hari ini ya karena keteguhannya pada kebenaran. Ya kebenaran itu kadang memang pahit, tapi ya mau tidak mau harus kita terima. Memang faktanya, haknya begitu. Jadi kita membaca buku apologi. Kalau hari ini kata apologi itu dalam bahasa Indonesia diserap dimaksudkan orang yang merasa benar, berapologi. Tapi memang ini pembelaannya Sokrates tentang tuduhan-tuduhan yang dialamatkan pada dia. Di luar tuduhan tadi, sebenarnya memang seperti minggu-minggu lalu saya sebut, Sokrates ini menganggap dirinya pengganggu. Biar orang-orang ini tidak terlena tidur dalam situasinya. Harus bangkit berkembang. Wong dalam hidup ini ada banyak yang harus diluruskan. Maka ada beberapa kegelisahan di tengah masyarakat karena hadirnya Sokrates. Yang pertama apa? Sokrates ini tidak seperti filosof ilmuwan yang lain sebelumnya. Sokrates ini yang lain membahas alam, membahas sains, berlomba-lomba menemukan ini, menemukan itu. Kalau Sokrates malah membahas dirinya sendiri. Ini anomali pada zaman itu. Di tengah-tengah orang yang berlomba-lomba di bidang, kalau hari ini namanya mungkin sains, teknologi, melihat kosmos, Sokrates malah ayo dong baca diri kita sendiri. Jadi ini yang terjadi yang pertama dengan Sokrates di kalangan akademisi, ilmuwan, filosof saat itu. Ini kok aneh-aneh sih orang, yang lain bahas apa, dia bahas apa. Menyebalkan saja. Nah, itu kegelisahan. Yang kedua, Sokrates ini di antara keanehannya tidak seperti kaum sofis. Kaum sofis itu kalau mengeluarkan ilmu, mengajar atau apa, itu bayarannya harus besar. Ilmu itu mahal. Lah kalau Sokrates, ilmu-ilmu kelas tinggi diobral murah di mana-mana, ngobrol di pasar-pasar dan lain sebagainya. Oh, ini ngancam stabilitas ini.
Jangan-jangan nanti tidak laku ini orang-orang sofis ini retorika. Gaya retoriknya mereka itu kan yang dibayar. Ini Sokrates enak saja, materi-materi kelas tinggi, wawasan-wawasan mendalam. Ini senjata kita, kok ya diecer murah di pasar-pasar, dipakai ngobrol buat siapa saja, anak-anak muda. Dan nanti kalau anak-anak muda nggak daftar di tempat kita sekolahnya, ya rugi kita. Nah, ini kegelisahannya kelompok sofis. Yang ketiga, kalau ini hubungannya dengan status. Orang paling disucikan saat itu yang jadi pendeta di kuil Delphi bilang, ini yang paling dipercaya zaman itu, Sokrates adalah orang yang paling bijaksana. Ini bagi orang-orang pinter, filosof-filosof besar zaman itu, ini kan menyakitkan hati. Lah kok malah Sokrates yang paling bijaksana? Kita ini juga tinggi wawasannya, kita filsafatnya juga luar biasa, ndaki-ndaki. Kok malah Sokrates yang hanya orang jalan-jalan pakai sandal jepit di luar, yang tidak ganteng sama sekali, kan memang beliau terkenal tidak ganteng. Kok disebut orang paling bijaksana? Itu mungkin menyakitkan bagi banyak filosof yang lain. Jadi pandangan bahwa dia orang paling bijaksana, ya tentu saja membuat orang bijaksana yang lain dalam tanda petik mungkin tersinggung. Apalagi yang punya kekuasaan yang oleh Sokrates kan dijauhi. Jadi di era terakhir-terakhir tiran itu dia menjauh dari dunia politik. Meskipun sebelumnya beliau ini kan pernah juga ikut perang. Tapi belakangan sudah tidak mau lagi berpolitik. Kemudian ini yang mungkin menggelisahkan juga, Sokrates itu gayanya usil, mempertanyakan apapun. Ini bagi orang yang tidak terbuka itu kan menyebalkan. Berhadapan dengan orang seperti Sokrates berarti apapun kebijakan yang diambil ya pasti akan dipertanyakan. Nah, ini yang keempat, situasi yang ditimbulkan ini di luar tuduhan formalnya ya. Ini yang non formal, di balik yang dituduhkan ada ini. Kemudian lebih banyak membahas ke dalam, tidak keluar. Ini mirip seperti yang awal tadi ya, khas. Orang ketika membahas ke dalam itu kan perlu keberanian. Karena ketika saya membahas diriku, di situ akan kelihatan betapa aku ini lemah, betapa aku ini banyak kurangnya, betapa banyak hal yang aku tidak tahu. Loh, ini perlu keberanian. Keberanian mengucapkan ini benar, ini salah, itu tidak gampang. Sokrates mengajak membaca ke dalam diri yang tadi menggelisahkan tadi. Dan yang terakhir, menyadarkan orang tentang betapa pengetahuan kita itu terbatas. Orang biasanya mengklaim aku ini pinter, aku ini banyak tahu, aku sudah ngaji filsafat sejak tahun berapa, jadi generasi awal aku ini, jadi lebih. Akhirnya orang cenderung ngaku aku sudah tahu, aku sudah pinter, aku sudah bisa. Tapi Sokrates menyadarkan kita bahwa sebenarnya kalau mau jujur, antara yang kita tahu dengan yang kita tidak tahu itu jauh lebih banyak yang kita tidak tahu. Hari ini kan orang berlomba-lomba pamer untuk menunjukkan bahwa aku yang paling tahu, aku yang paling ngerti, aku yang paling update, aku yang paling viral, dikenal orang, aku yang paling. Nah, kebalikannya oleh Sokrates kita diajari, sadarilah bahwa kita itu banyak tidak tahu. Sokrates dilabeli orang paling bijaksana zaman itu karena dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Sementara yang lain tidak sadar kalau dirinya tidak tahu. Sebenarnya selisihnya hanya itu. Sama-sama tidak tahu, yang satu sadar dia tidak tahu, yang satu tidak sadar. Karena yang lain tidak sadar semua, satu-satunya yang sadar inilah disebut paling bijaksana. Itu posisinya Sokrates. Baik, jadi ini setting tadi, setting sejarahnya, ini setting sosialnya. Kenapa dia kemudian dilaporkan, diadili dan dieksekusi? Karena dia dipandang menggelisahkan.